Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk poin yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai financial accounting. Financial accounting disebut juga dengan akuntansi keuangan, adalah cabang akuntansi yang melacak transaksi keuangan perusahaan. Ini mengacu pada pembukuan dengan mengklasifikasikan, menganalisis, meringkas, dan mencatat transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, piutang dan utang, serta menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan ditujukan kepada orang-orang di luar perusahaan dengan penerima utama yaitu pemilik atau pemegang saham serta pemberi pinjaman tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses financial accounting. Yang pertama yaitu adalah general ledger atau disebut juga dengan buku besar. Posting buku besar merupakan hasil dari yang pertama transaksi operasional, misalnya pengeluaran barang menyebabkan masalah material posting. Jika dalam SAP, material manajemen aktif dan terintegrasi. Yang kedua, memposting transaksi dalam buku besar pembantu, perolehan aset dalam aset tetap, jika sistem SAP Asset Accounting FIAA aktif dan terintegrasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah transaksi awalnya ditugaskan ke buku besar jika buku besar FIGL sistem aktif. Buku besar pembantu terintegrasi dan komprehensif dengan GL akuntansi pada level berikut, yaitu yang pertama data induk, yang kedua data transaksi, dan yang ketiga pelaporan. Integrasi data master terdiri dari bagan akun bersama dan semua akun elemen penugasan dari buku besar pembantu termasuk akuntansi biaya. Data master parameter dapat dibagi. Data dapat saling diverifikasi kebenaran dan validitasnya. Integrasi data posting tercermin dalam yaitu yang pertama, basis data dokumen pusat sebagai ruang penyimpanan yang seragam untuk transaksi memori data. Faktor penting adalah bahwa dokumen posting bersama dengan data asli dan penugasan akun dari transaksi operatif secara bersamaan tercermin dalam buku besar melalui buku besar pembantu. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun piutang. Komponen piutang FII bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan akun pelanggan dalam komponen akuntansi keuangan yang terdiri dari akun analisis, laporan dan alarm, daftar tanggal jatuh tempo, dan sistem tuning yang fleksibel akan membuat semuanya lebih mudah untuk melacak item yang terbuka. Nah, ini juga berlaku untuk pemberitaan pembayaran, konfirmasi saldo, dan laporan rekening yang terdiri menjadi dua. Untuk pembayarannya yang masuk dapat dibebankan ke piutang yang jatuh tempo menggunakan baik fungsi entry yang nyaman atau transfer data otomatis. Yang kedua, pembayaran program mengotomatiskan proses nota debit serta pembayaran antar muka ke keduanya. Di sini juga ada akun utang, di mana komponen hutang pada SAP mengelola data akuntansi untuk semua vendor. Ini juga merupakan komponen integral dari proses akuisisi. Ini berfungsi sebagai yang sumber informasi untuk departemen pembelian yang mengenai pengiriman faktur dan nilai pembayaran. Pembayaran dilakukan sehingga keuntungan maksimal diambil dari yang tersedia diskon, baik menggunakan formulir tertulis standar atau sarana elektronik. Sistem ini mendukung semua metode pembayaran secara internasional dan sistem ini menyediakan analisis akun, perkiraan tanggal jatuh tempo, dan penilaian risiko, misalnya untuk mata uang asing. Jadi akun hutang ini sangat bermanfaat bagi penilaian risiko. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Skarkinasi dengan NIM 2019-310615 akan meneruskan presentasi rekan saya. Di sini saya akan menerangkan tentang dokumen akuntansi. Dokumen akuntansi adalah hasil dari posting di akuntansi keuangan. Ada dua jenis dokumen akuntansi, yaitu dokumen yang pertama, dokumen asli terdiri dari tanda terima, faktur, cek, dan laporan bank. Lalu yang kedua, memproses dokumen terdiri dari dokumen akuntansi, contoh dokumen, dan dokumen entry. Dokumen akuntansi mewakili dokumen asli dalam sistem. Yang lain pengolahan dokumen dapat digunakan untuk menyederhanakan entry dokumen. Dokumen tetap sebagai unit penghubung dalam sistem sampai diarsipkan. Anda hanya dapat memeriksa apakah posting sudah benar di jurnal kompak dan umum, buku besar melalui dokumen. Oleh karena itu, setiap posting harus mewakili dokumen. Oke, berikutnya saya akan menerangkan pembayaran.
Saat Anda memasukkan dokumen, setiap sistem memeriksa apakah akun minimum tugas telah dibuat. Misalnya tanggal dokumen, tanggal posting, dokumen jenis, kunci posting, nomor rekening, dan jumlah. Jika Anda memasukkan kunci yang tidak ditentukan dalam sistem mengeluarkan pesan kesalahan. Anda harus memperbaiki entry Anda sebelum Anda dapat memasukkan dokumen lagi. Pemeriksaan ini mencegah kesalahan entry yang tidak konsisten atau tidak lengkap dari yang dibuat. Untuk dapat memposting dokumen, debit dan kredit harus seimbang dengan 0. Ini memperbarui saldo akun. Jika debit tidak bisa sama dengan kredit, Anda dapat mendokumentasikan atau memarkinya dengan sampai selesai tanpa memperbarui saldo akun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Panggiri Dawiragam dengan NIM terakhir 640. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen perjalanan dan pergantian biaya. Perjalanan membutuhkan waktu dan uang, tidak hanya untuk orang berpergian, tetapi untuk semua orang yang terlibat dalam perencanaan, persetujuan, verifikasi, dan perhitungan perjalanan. Saat ini, perjalanan manajemen diharapkan dapat mendukung semua proses bisnis yang terlibat dengan perjalanan bisnis dalam suatu prosedur tunggal. Selain akuntansi perjalanan dan proses selanjutnya, dalam akuntansi keuangan dan akuntansi pengkajian, ini juga mencakup sebagian besar perencanaan perjalanan. Manajemen perjalanan SAP R/3 memberikan alat yang fleksibel dan berkinerja tinggi yang dengannya Anda dapat lakukan yang pertama, merencanakan perjalanan, pesan layanan perjalanan seperti penerbangan, hotel, sewa mobil melalui distribusi global, sistem, menyetujui perjalanan melalui SAP Business Workflow, merekam data perjalanan, menentukan dan menilai jumlah pergantian menurut undang-undang dan ketentuan khusus perusahaan, memperhitungkan biaya perjalanan menurut ketentuan perundang-undangan yang ditentukan. Selanjutnya, yaitu ada pembayaran dan mengirim untuk akuntansi pengkajian. Pembayaran pengeluaran dapat dilakukan melalui akuntansi keuangan, pengkajian akuntansi, atau pertukaran media data DME dengan lembaga perkreditan. Apakah perjalanan pengeluaran dibayar melalui akuntansi pengajian di perusahaan atau tidak? Hasilnya adalah ditransfer ke akuntansi pengkajian jika ada jumlah tambahan untuk perpajakan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada FI dan CO yang merupakan standar versi fleksibilitas. Selanjutnya, komponen aplikasi MySAP Financial Controlling atau CO berisi tentang semua fungsi akuntansi yang diperlukan untuk pengendalian yang efektif. Bersama dengan pengendalian perusahaan, komponen aplikasi akuntansi pusat laba dan konsolidasi mencakup semua aspek akuntansi manajerial. Hal ini menawarkan pilihan yang luas sebagai alat fungsional yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi manajerial tanpa dibatasi oleh persyaratan hukum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen akuntansi manajemen. Area fungsional utama MySAP Financial adalah akuntansi manajemen yang terdiri dari SE Controlling atau EC daerah, komponen aplikasi di Controlling atau CO Enterprise. Pengendalian memberi Anda informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Hal ini memfasilitasi koordinasi, pemantauan, dan optimalisasi semua proses secara organisasi. Pengendalian atau CO dan akuntansi keuangan atau FI MySAP Financial bersifat independen R. Aliran data antara dua komponen membutuhkan tempat secara teratur. Oleh karena itu, semua data biaya yang relevan mengalir secara otomatis mengontrol dari akuntansi keuangan.
Pada saat yang sama, sistem menetapkan biaya dan pendapatan ke objek penugasan akun CO yang berbeda, seperti pusat biaya, proses bisnis, proyek, atau pesanan. Akun-akun yang relevan dalam akuntansi keuangan dikelola dalam pengendalian sebagai elemen biaya atau elemen pendapatan. Hal ini memungkinkan untuk membandingkan dan merekonsiliasi nilai-nilai dari pengendalian dan akuntansi keuangan. Komponen CO dan EC mencakup kemampuan utama berikut. Kunci kemampuan pengendalian. Yang pertama ada akuntansi pusat biaya, yang kedua pesanan internal, yang ketiga penetapan biaya berbasis aktivitas, yang keempat pengendalian biaya produk, dan yang terakhir analisis profitabilitas. Selanjutnya, kemampuan pengendalian perusahaan utama ada yang pertama akuntansi pusat laba, yang kedua ada konsolidasi.